Setelah 25 tahun kursi Wakil Panglima TNI kosong, kini jabatan ini kembali diaktifkan. Presiden Prabowo Subianto telah melantik Letjen TNI Tandjo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI dalam upacara kehormatan militer pada Minggu 10 Agustus 2025. Pelantikan ini jadi momen bersejarah usai jabatan Wakil Panglima TNI kosong sejak tahun 2000. Kira-kira kenapa kursi kosong di samping Panglima Tentara Nasional Indonesia ini kembali diisi oleh Presiden Prabowo Subianto? Dan juga apa saja tugas Tandjo sebagai Wakil Panglima TNI nantinya? Jabatan Wakil Panglima terakhir dipegang oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi periode 1999 sampai tahun 2000. Namun, jabatan itu kemudian dihapus Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai bagian dari efisiensi struktur TNI. Kini, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Letjen TNI Tandjo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI pada Minggu 10 Agustus 2025. Pelantikan dilakukan dalam upacara kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat, Jawa Barat. Ini adalah momen bersejarah usai jabatan Wakil Panglima TNI kosong selama lebih dari 2 dekade. Melalui pelantikan itu, Tandjo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, kini resmi naik pangkat menjadi Jenderal Bintang 4. Kenaikan pangkat Tandjo itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 yang mengatur bahwa Wakil Panglima TNI harus dijabat oleh Pati berpangkat Jenderal penuh. Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement atau CIDE, Anton Alabas pun menyampaikan pandangannya atas kembalinya jabatan Wakil Panglima TNI. Menurut Anton, ada beberapa alasan mengapa Prabowo kembali menghidupkan jabatan Wakil Panglima TNI. Pertama, menurut Anton, posisi Kepala Staf Umum TNI yang selama ini ada dinilai tidak cukup untuk mengimbangi tuntutan tugas yang semakin beragam. Selain itu, reaktivasi jabatan Wapang TNI ini juga didorong oleh perubahan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Undang-undang itu memperluas peran dan ruang gerak TNI yang mengharuskan Panglima TNI memiliki pendamping setara bintang 4. Gunanya untuk membagi beban kerja strategis yang lebih berat. Dan terakhir, alasannya karena adanya peningkatan keterlibatan TNI dalam operasi militer selain perang atau OMSP dan kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga. Semua kebutuhan kerjasama itu membutuhkan komunikasi yang lebih efektif. Peningkatan kerjasama antara TNI dan lintas lembaga itu pun sesuai dengan terbitnya Perpres Nomor 85 Tahun 2025 soal hubungan antara Kemenhan dan TNI. Menurut Anton, posisi menteri yang setara dengan Jenderal Bintang 4 harus diimbangi dengan komunikasi efektif melalui pejabat dengan kepangkatan setara. Pasalnya, selama ini hanya Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan yang berpangkat Jenderal penuh. Sementara Kepala Staf Umum TNI masih berpangkat Bintang 3. Lantas, apa tugas Tandjo sebagai Wakil Panglima TNI nantinya? Berdasarkan Pasal 15 Perpres 84 Tahun 2025, tugas Wakil Panglima TNI adalah membantu Panglima TNI dan menjadi koordinator pembinaan kekuatan TNI untuk menciptakan trimatra terpadu. Sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2019, Wakil Panglima TNI nantinya akan bertugas langsung kepada Panglima TNI. Tugas hariannya adalah membantu pelaksanaan tugas harian Panglima TNI, memberikan saran terkait kebijakan pertahanan, dan melaksanakan tugas lainnya yang diperintah Panglima. Pertanyaan selanjutnya, siapa sebenarnya Tandjo Budi Revita? Bagaimana rekam jejak Tandjo hingga ia dipilih menjadi Wakil Panglima TNI pertama setelah 25 tahun?
Tandio Budi Revita adalah lulusan Akademi Militer tahun 1991 yang telah menduduki berbagai posisi strategis TNI Angkatan Darat. Tandio pernah menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 4 di Penogoro sebelum dipercaya menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Tandio Budi Revita juga pernah menduduki sejumlah posisi penting di Kemenhan pada era Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pada tahun 2018 hingga 2019, Tandio menjabat sebagai Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2021, Tandio mengisi jabatan Direktur Kerah Pengamanan Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan. Dan pada tahun 2021 hingga 2023, Tandio menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenhan. Setelah kursi Wakil Panglima TNI kosong selama hampir 25 tahun, pelantikan Jenderal Tandio Budi Revita menandai babak baru dalam struktur komando TNI. Reaktivasi jabatan ini tak hanya dipandang sebagai langkah strategis untuk membagi beban kerja Panglima, tapi juga untuk menjawab tuntutan tugas yang semakin kompleks di era baru pertahanan nasional. Dengan rekam jejak panjang di militer dan Kemenhan, Tandio diharapkan mampu mendorong sinergi antar matra, memperkuat komunikasi lintas lembaga, serta menjaga postur TNI agar tetap siaga menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depannya. Kira-kira perubahan apa yang akan terjadi dalam tubuh TNI usai jabatan Panglima TNI kembali dihidupkan? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.